SKH Negeri 1 Kota Serang. Sekolah pendidikan khusus untuk anak penyandang disabilitas ini berlokasi di Jalan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, untuk info lebih lengkapnya silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Sundari, mahasiswi PKH 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya sedang melakukan orientasi di sekolah SKH Negeri 01 Kota Serang. Dan hari ini saya akan menanyakan seperti apa keadaan selama proses pembelajaran daring di sekolah, apa saja yang perlu dipraktikan, apa saja yang perlu ditingkatkan ketika pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, langsung aja saya di sini bersama Ibu Eva Novianti ya Ibu. Iya. Nah, Ibu ini sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah SKH 01 Kota Serang. Nah, langsung aja. Yang pertama itu, selama kegiatan sekolah selama pandemi itu apa saja sih Bu yang sering dilakukan peserta didiknya, peserta gurunya selama di masa pandemi ini? Kalau selama pandemi ini berarti dari akhir Maret itu ya. Akhir Maret itu sebenarnya kita melakukan berbagai macam pendekatan pembelajaran ya. Ada yang daring, ada yang pembelajaran jarak jauh, ada yang guru guru memberikan bahan ajar dengan memberikan kepada orang tua. Jadi seminggu sekali datang ke sekolah. Jadi misalkan hari Senin guru itu membuat bahan ajar, nanti Senin depannya orang tua sambil memberikan laporan, bu gurunya memberikan bahan ajar yang baru. Ada yang seperti itu. Ada yang daring juga umumnya di SKH itu via WhatsApp ya. Iya. Karena kan melihat kemampuan anaknya juga gitu. Jadi itu seperti mungkin sekolah lain ada yang Google Classroom atau apa. Kita terbatas hanya sebatas WA karena melihat kondisi peserta didik dan orang tuanya juga gitu. Jadi itu terus ada yang melakukan guru kunjung. Ada beberapa orang tua yang tidak punya HP, jadi gurunya berkunjung dari rumah ke rumah gitu. Jadi guru kunjung itu yang siswanya yang belum memadai fasilitasnya itu. Iya. Nah, jadi kalau program unggulan selama pandemi itu ada nggak sih yang dikhususkan buat pembelajaran kepada siswa? Kalau unggulan tidak ada, cuman kan karena pandemi ini ada penyesuaian kurikulum COVID-19. Jadi tidak sebatas akademik, lebih ke perlindungan diri atau pengenalan tentang COVID-19. Jadi lebih ke bela diri aja ya. Tapi sejauh ini minat belajar siswa itu semangatnya sama atau ada penurunan gitu terhadap proses pembelajaran yang terjadi saat ini? Kadang ya memang karena kita sekolah khusus pasti beda lah dengan yang di umum ya. Kadang di umum juga seperti anak saya sendiri juga ya turun naik, apalagi anak ini. Makanya kita tidak memprioritaskan ke akademik. Justru anak lebih senang kalau misalkan kegiatan menempel itu lebih semangat, menggunting, bina diri. Kalau kita berikan yang sifatnya kurikulum ya itu pasti laporannya suka terhambat. Tapi gian ayo berjemur, misalkan ayo mencuci tangan, itu semangat melakukan ya.
Jadi kayak pembelajarannya mah sama gitu, tetap belajar, cuman bedanya kayak lebih ke bina diri, yang lebih memperhatikan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak berjemur, misalkan meskipun ayo berjemur selama 5 menit, untuk anak umum kan itu sepele ya, tapi anak itu kan cara memakai masker itu memerlukan keahlian, makanya itu aja yang lebih sering ditekankan gitu ya. Kalau ekstrakurikuler kan setiap sekolah pasti ibu punya ekstrakurikuler. Nah, selama pandemi ini ekstrakurikulernya itu, kalau selama pandemi ekskul memang kita berhentikan ya sementara, karena kalaupun misalkan kita kejar ke rumahnya, kita kan tidak tahu di rumahnya seperti apa, lebih ke menjaga saja. Tapi untuk pelatihan untuk ke tingkat, kan kemarin ada perwakilan sekolah yang ke tingkat nasional, itu terus berlangsung. Tapi kalau untuk ekskul yang sifatnya pembinaan sehari-hari, kita sementara diapkan dulu. Jadi selama ini perbedaan kendalanya itu hanya antara perbedaan dari cara mengajar dan belajar sejauh ini. Dari mulai fasilitas gitu. Jadi tetap belajarnya itu bisa dilakukan secara daring. Hanya untuk sebagian orang yang belum memenuhi alat atau fasilitas gitu. Jadi turunnya ke home visit gitu. Tapi hanya untuk sebagian orang aja tidak semua. Nah, kita kan sekarang gitu ya Bu, mau PPLK di sini, sekiranya gitu mungkin sedikit bisa membantu guru-guru di sini. Nah, apa sih gitu yang harus kita siapkan gitu, yang harus kita kerjakan di sini gitu untuk sama-sama membantu meningkatkan ini juga gitu, pembelajarannya gitu. Kalau selama ini sih memang selama pandemi ini juga guru-guru juga diberikan pelatihan yang daring secara gratis ya untuk bagaimana biar misalkan tidak boring anak itu yang menerima pembelajaran kan. Nah, jadi ada video pembelajaran. Nah, beberapa guru sih sudah ada yang praktek membuat itu dan diberikan kepada siswa. Mungkin salah satunya juga bisa dipraktekkan buat nanti yang PPLK ya, bagaimana cara membuat video pelajaran gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya Ibu. Gitu, iya, kita juga mohon bimbingan sama arahannya gitu, karena kan kita juga belum pernah kan, semua juga belum pernah mengalami hal ini gitu. Jadi benar-benar belajar dari nol. Guru juga sama kan ini baru gitu. Ya, jadi benar-benar harus sama-sama belajar gitu. Apalagi kita belum pernah benar-benar yang ngajar anak gitu atau apa, sekalinya kita praktik di masa pandemi gitu. Jadinya pasti kan berbeda antara cara belajar anak, cara mengajar siswa, cara mengajar guru gitu terhadap siswa. Jadi sejauh ini kendalanya itu dari pembelajaran itu ketika ada siswa yang belum punya fasilitas aja Ibu. Kalau dari proses pembelajaran sama apapun itu sesuai pada umumnya aja gitu. Cuman perbedaannya tiada gitu. Ini Ibu ada satu lagi pertanyaan. Selama masa pandemi ini mungkin tidak membatasi siswa untuk berprestasi gitu. Nah, selama pandemi ini apa sih yang udah dilakukan SKH 01 buat meraih prestasi itu? Kemarin itu yang terbaru itu kan FLS tingkat nasional ya. Secara daring kita alhamdulillah juara keempat ya. Tahapan 1 menyanyi SDLB. Sebenarnya kita ada 2 kandidat di FLS N2 itu, jadi satu lagi SMA IT ya, tapi ya keberuntungan belum di pihak Badria gitu. Jadi yang lolos itu 1. Nah, itu pun ya seminggu berapa kali itu latihan gitu. Jadi ya kalau untuk yang memang benar-benar mau lomba ya kita latihan, tapi kalau untuk yang sehari-hari biasa kita ditiadakan dulu gitu. Satu lagi sekarang lagi persiapan, bukan persiapan sih, sudah dimasukkan, didaftarkan lomba mendongeng dengan hambatan penglihatan. Ya, dalam rangka bulan bahasa kalau nggak salah ya, tapi belum ada pengumuman. Belum ada keputusan siapa yang jadi juara, jadi masih ada harapan ya Bu ya. Iya, tapi setiap tahun memang alhamdulillah kita ada aja yang ikut tingkat nasional. Nah, jadi tetap walaupun di masa pandemi ini
sekolah SKH 01 ini tetap meraih prestasi. Jadi masa pandemi ini bukan penghalang buat SKH 1 untuk tidak meraih prestasi. Cukup di sini aja untuk semua pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab apa yang diharapkan dan apa yang perlu ditingkatkan nanti. Nah, terima kasih banyak Ibu Eva atas waktunya. Dan sekarang kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.